biasa ngoperasikan karago yang nganggo kitab halaman apa terus cocok halaman apa ya karago Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik, alhamdulillah Mas Santri yang dimuliakan oleh Allah, di malam kali ini kita memulai kembali kajian kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sekilas biografi Imam Al-Ghazali rahimahullah. Di malam kali ini kita akan membaca khutbatul kitab. Ini semisal muqaddimahnya dari Imam Al-Ghazali, penjelasan tentang isi kitab. Ini rekan-rekan semua, kalau baca kitab penting sekali kita membaca muqaddimahnya terlebih dahulu, supaya nanti ketika membaca kitab itu kita dapat memetakan isi kitab itu isinya apa. Nah, atau ada istilah-istilah penting, hal yang harus diperhatikan yang ditulis oleh penulis kitab. Kemudian ke depan nih, mulai dari pekan depan saya akan mulai tugaskan Mas Santri untuk membaca. Jadi nanti mulai minggu depan metodenya jangan sampai metode ceramah sama seperti kajian umum. Ya, jadi teman-teman semua yang aktif, yang membaca, memberi harokat, supaya itu akan lebih berkesan, menambah mufrodat, kosakata, melatih menerjemahkan. Itu justru tujuan dari kajian di Ba'da Maghrib ini, bukan semata-mata kajian hanya mendengarkan ceramah. Nah, makanya pekan depan nanti kita lihat ya halaman berapa beresnya sampai Isya. Nah, nanti kemudian pekan depan mulai ditugaskan satu halaman. Nah, silakan semampunya dan yang mampu. Kalau yang merasa dasar-dasar nahwunya masih sangat minim, gak apa-apa, dimaklumi, mungkin tahun depan. Tapi seperti Maulana kan udah 4 tahun bahasa Arabnya, Iqbal misalnya kan harusnya udah ya minimal bisa lah. Minimal berani dulu lah. Kalau mau ngasih harokat fathah semuanya gak apa-apa. Itu isinya ya. Itu isinya dalam fathah wes ada yang baca. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Khutbatul kitab. Qala Syekh Al-Faqih As-Salih Az-Zahid, berkata Asy-Syaikh Al-Faqih, seorang ahli fiqih. Ini Imam Al-Ghazali. As-Salih, orang yang salih. Az-Zahidu Abdul Malik bin Abdillah radhiyallahu an. Abdul Malik bin Abdillah, ini mohon maaf, bukan Imam Al-Ghazali, maksudnya adalah muridnya. Amla alayya al-imam al-ajallu az-zahidu al-muwaffaq. Ini beliau mengatakan telah membacakan kepada diriku al-imam al-ajallu, yang mulia, az-zahidu, seorang zahid. Zahid itu dari kata zuhud. Zuhud itu artinya meninggalkan dunia. Al-muwaffaq, yang diberi taufik, hujjatul Islam,
Ini gelar dari Imam Al-Ghazali. Ya. Zainuddin, penghias agama, Syaraful A'immah, ya, imam yang mulia, Muhyil Ummah, penghidup umat. Ini gelar ya yang diberikan oleh masyarakat para ulama dahulu. Al-Imam Az-Zahid Hujjatul Islam Zainuddin Syaraful A'immah Muhyiddin. Ini gelar yang diberikan tentu bukan karena semata-mata gelar akademik, tapi kontribusi yang besar terhadap masyarakat, keilmuan, ya, ke amal solih. Abu Hamidin Muhammad bin Muhammad bin Muhammadin Al-Ghazali. Ini kita sebut nama beliau Abu Hamid Al-Ghazali. Radhiyallahu anhu hadzal kitab. Beliau mengimlakan, membacakan hadzal kitab ini, wa huwa akhiru kitabin sannafahu. Nah, ini berikan catatan. Kitab ini adalah kitab terakhir yang beliau tulis. Kitab Minhajul Abidin. Jadi setelah ini beliau tidak menulis lagi. Wafat. Nah. Walam yaltamishu minhu, dan tidak ada yang mendapatkannya illal khawas min ashabih, kecuali murid-murid yang khusus dari sahabat-sahabatnya. Jadi yang mendapatkan kitab ini itu murid-murid khusus, bukan orang umum yang mendapatkan kitab ini, dibacakan oleh Imam Al-Ghazali. Nah ini baru kemudian ini perkataannya Imam Al-Ghazali. Nah ini langsung. Ini khutbatul kitab dari Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah al-malikil hakim al-jawadil karim. Segala puji bagi Allah al-malik, yang maha raja di raja, al-hakim, yang maha bijaksana, al-jawad, yang maha mulia, al-karim sama ya. Jawad itu dari kata jud, artinya dermawan. Allah yang maha pemberi, Allah yang maha mulia. Al-aziz, Allah yang maha perkasa. Ar-rahim, Allah yang maha penyayang. Nah ini diantara adab memulai kitab itu, pertama mengucapkan bismillah, seperti halnya Al-Quran diawali dengan bismillah. Kemudian memuji Allah, alhamdulillah. Teman-teman semua, nah kalau menulis buku baiknya seperti ini, seperti kebiasaan para ulama. Tapi sayang sekali hari ini tulisan-tulisan ilmiah itu kalau mencantumkan segala puji bagi Allah, itu kalau nulis jurnal itu ditolak. Karena dianggap tidak ilmiah. Ini kita terpengaruh dengan metodologi penulisan dari barat, sehingga kadang tulisan-tulisan ilmiah itu kalau ada tahmid ya, itu dianggapnya mau ceramah, bukan mau menulis tulisan ilmiah. Padahal kebiasaan para ulama dahulu itu menulis kitab itu dengan memuji Allah. Nah, Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan beberapa nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini teman-teman semua penting sekali di antara kajian akidah nanti ya bersama Ustaz Muhammad Atim. Itu di antara kajian akidah yang kadang jarang dipelajari secara mendalam, itu tentang Asmaul Husna. Ini penting sekali. Karena kata Nabi SAW, Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isma. Allah itu punya 99 nama, man ahsoha, siapa yang mempelajarinya, mendalaminya, mengamalkan dalam kehidupannya, dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Orang yang mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya banyak para ulama yang menulis terkait dengan Asmaul Husna syarah. Kan ini kita itu setiap hari beribadah kepada Allah, tapi kita ini sangat minim sekali ilmu tentang Allah. Siapa Allah, apa sifat-sifatnya. Ini padahal kita setiap hari beribadah kepada, seharusnya kan zat yang kita ibadahi setiap hari itu adalah zat yang memang kita sangat kenal sekali. Siapa beliau? Siapa Allah Azza wa Jalla? Nah ini melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah penting untuk dipelajari. Alladzi fataras samawati wal arda biqudratih,
yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaannya. Wa dabbaral amra, dan yang mengurus segala urusan fid daraini, di dua negeri. Darain maksudnya dua negeri itu dunia dan akhirat. Bi hikmati, dengan hikmahnya. Wa ma khalaqal janna wal insa illa li'ibadatihi, dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Fattariqu ilaihi wadihun, maka jalan menuju Allah itu sangatlah jelas. Lil qasidin, bagi orang-orang yang bermaksud berjalan menuju Allah. Wad dalil alaihi laihun, dan dalil yang menunjukkan jalan kepada Allah pun laihun, nampak dengan jelas, linnadhirin, bagi orang-orang yang memperhatikan. Teman-teman semua, bagi orang yang beriman, apapun yang ia lihat dengan matanya, dia akan menemukan Allah dimanapun saja. Dia melihat langit, ada kekuasaan Allah. Dia melihat dirinya, ada kekuasaan Allah. Maka orang yang benar menempuh perjalanan akhirat pasti akan menemukan Allah dimanapun, melalui ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya. Walakinnallaha yudhillu man yasha, akan tetapi Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Ini hati-hati ya, memahami Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Bukan semata-mata Allah ingin sesat seorang hamba, tapi adalla yudhillu itu dulu saya ingat sekali. Allahu yarham. Beliau salah seorang asatidz di Pajagalan dulu. Itu kata adalla yudhillu itu ada makna mutawi, sebab akibat. Kenapa Allah menyesatkan seorang hamba? Bukan semata-mata Allah ingin menyesatkan, tapi karena ada sebab. Makanya kan kata Nabi SAW, kullu ummati dakhalal jannah, setiap umatku itu masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang menolak. Nah, wa yahdi man yasha, dan Allah memberi petunjuk man yasha kepada orang yang Allah kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang maha tahu terhadap orang-orang yang mendapat hidayah. Nah, ini dari alhamdulillah sampai wa huwa a'lamu bil muhtadin, ini penggalan tahmid. Jadi kebiasaan para ulama kalau mengawali kitab itu memuji Allah dulu, baru kemudian bersolawat. Karena kan kata Nabi, ini di hadis riwayat Muslim, ahabbul kalami ilallah arba'un, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis sahih. Makanya memulai dengan bertahmid, memuji Allah itu satu keharusan bagi orang-orang yang beriman. Ini kalimat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa tahmid itu? Dulu mungkin Bapak Ibu semua jamaah di sini, kita ketika bahas tafsir Al-Fatihah ya, bahas apa alhamdu itu. Kalau kata Syekh Tontowi, alhamdu itu nikmat. Jadi rasa syukur, terima kasih yang kita berikan, karena nikmat itu datang kepada kita, tapi bukan hanya kepada kita, kepada orang lain. Hari ini kita mendapatkan nikmat hidayah bukan hanya untuk kita, tapi orang lain pun mendapat. Kita mendapat rezeki bukan hanya kita, tapi orang lain pun mendapat. Itu kalimat alhamdulillah. Karena kita sadar ada satu nikmat yang begitu besar, berlimpah sekali yang Allah turunkan. Tentu bukan hanya kita, bahkan seluruh makhluknya mendapatkan nikmat itu. Nah, itu namanya alhamdulillah. Baru kemudian Imam Al-Ghazali bersolawat kepada Nabi SAW. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin, dan solawat kepada sayyidina Tuhan kita Muhammad sayyidil mursalin, pemimpinnya para rasul.
wa ala alihi dan kepada keluarganya. Kalau ada makna solawat, misalnya Allah bersolawat kepada Nabi, itu maknanya Allah memuji. Kalau misalnya malaikat bersolawat kepada Nabi, itu maknanya memohonkan ampunan, istighfar. Nah, seperti ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, maknanya apa? Doa. Kita mendoakan Nabi SAW mendapatkan derajat yang mulia. Meskipun kalaupun kita tidak bersolawat, Nabi SAW tetap mendapatkan kemuliaan itu. Justru hadirin, kita bersolawat kepada Nabi itu yang mendapatkan besar pahalanya itu sebenarnya kita. Kan kata Nabi SAW, man shalla alayya sholatan wahidatan, siapa yang bersolawat kepada diriku satu solawat saja, mendengar nama Nabi SAW. Makanya di antara adab, tapi nih saya ingin teman-teman semua jangan meniadakan, jangan berlebihan. Meniadakan itu jadi abai. Misalnya setiap disebutkan nama Nabi, abai saja. Itu maksudnya tidak bersolawat kepada Nabi, karena khawatir misalnya terlalu bermudah-mudahan solawatan. Solawat itu justru harus kepada Nabi itu. Tentu harus berbeda menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW dengan nama-nama yang lain. Itu berbeda. Ta'zim kita kepada Nabi. Tapi jangan juga berlebihan. Ada orang kalau disebut Muhammad teriak sallallahu terlalu berlebih-lebihan tanpa ada ta'zim. Ya seperti halnya misalnya kalau teman-teman semua menyebut nama guru tapi dengan teriak, itu kan kurang. Jadi kalau mau bersolawat kepada Nabi dengan hati, kita bersolawat itu sallallahu alaihi wasallam, itu hati kita sedang mendoakan ketinggian derajat martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Nah, kata Nabi, siapa yang bersolawat kepada diriku satu solawat saja, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan bersolawat kepada hamba yang bersolawat kepada Nabi 10 kali solawat. Apa maknanya 10 kali solawat dari Allah kepada kita? Solawat di sini kalau kata para syarah hadis itu minar rahmah. Allah akan turunkan rahmah kepada kita, kasih sayang. Rahmah itu ampunan dosa, karena kita bersolawat kepada Nabi. Kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa kita diampuni oleh Allah. Kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, Allah limpahkan nikmatnya untuk kita di dunia dan di akhirat. Nah, wa ala alihi dan keluarganya al-abrar at-tayyibin. Al-abrar itu orang-orang yang berbakti, bir. At-tayyibin orang-orang yang bersih. At-tahirin orang-orang yang suci, keluarga Nabi. Wa sahbihi ajmain dan sahabat-sahabatnya seluruhnya. Ini kata sahbun teman-teman semua itu bentuk jamak ya, bukan tunggal. Jamak dari sahib. Sahib jamaknya sahbun. Wasallim dan keselamatan, wa azim dan agungkanlah beliau ila yaumiddin sampai hari kiamat, hari pembalasan. Nah, bismillah, tahmid, sholawat. Baru kemudian Imam Al-Ghazali ini menjelaskan. I'lamu, ketahuilah ikhwani, saudara-saudaraku, as'adakumullah, semoga Allah membahagiakan kalian. Wa iyyana bimardatih, dan Allah memberikan kebahagiaan untuk kita dengan ridho Allah. Annal ibadah samratul ilmi, bahwasannya ibadah itu adalah buah dari ilmu, samrah. Wa faidatul umur, faidah umur. Justru Allah berikan umur itu ibadah. Hadirin, ini teman-teman semuanya nanti yang kuliah sekarang setinggi apapun, lelah
capek kuliah. Ketika dapat ijazah, gelar, penghargaan, bahkan pujian dari manusia, satu waktu akan sadar semua pujian, gelar, sertifikat itu gak ada arti apa-apa nanti di hari kiamat. Yang akan menjadi arti kita itu hanya amal soleh kita. Hari ini teman-teman semua mengaji, sholat berjamaah, ya, taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, itu yang akan sangat bermanfaat di hadapan Allah. Semua gak ada arti apa-apa. Ibadah itu yang akan menjadi faidah umur kita. Umur 70 tahun yang Allah berikan kepada kita, yang menjadi nilai nanti kemuliaan kita itu, mana ibadah-ibadah dari setiap waktu yang Allah berikan itu. Wahasilul abdi, ibadah itu adalah perolehan seorang hamba. Jadi kalau kita sedang memancing, itu pancingannya apa? Ibadah. Kalau dunia itu kita dapat ikan itu ibadahnya. Wa bidha'atul auliya, harta simpanan para kekasih Allah. Aulia itu wali. Wa tariqul aqwiya, ibadah itu adalah jalannya orang-orang yang bertakwa. Wa qismatul a'izzah, bagiannya orang-orang mulia. Wa maqsadu zawil himmah, ini sedang menjelaskan ibadah ini. Ibadah itu adalah tujuannya setiap orang yang punya keinginan yang kuat, yang dia benar keinginannya, itu ibadah. Wa syiarul kiram, slogan semboyannya orang-orang mulia, itu ibadah. Wa hirfatur rijal, pekerjaannya lelaki sejati, itu ibadah. Sehebat apapun lelaki tanpa ibadah tidak ada arti apa-apa. Wakhtiyaru ulil absar, pilihan terbaik orang yang punya pandangan yang benar. Absar itu dikata basar, penglihatan. Wahia sabilu sa'adah, dan ibadah itu adalah jalan kebahagiaan. Ini di puncak ya. Teman-teman semua kan kemarin kita Imam Al-Ghazali itu, beliau menulis kitab ini setelah perjalanan keilmuan beliau, belajar bahasa Arab, menghafal Al-Quran, belajar fikih, belajar logika, mantik, fisika, filsafat, tasawuf, semua perjalanan ini akhir perjalanan beliau. Di akhir perjalanan beliau sadar ya, jalan terbaik itu adalah jalan menuju Allah. Wa minhajul jannah, dan ibadah itu adalah jalan menuju surga Allah. Itu ibadah. Ya, meskipun jangan memandang sempit sekali makna ibadah. Itu. Makna ibadah di sini. Ibadah itu tidak semata-mata sholat, saum, meskipun itu yang utama. Karena itu yang akan mempengaruhi. Tapi keseharian kita, seorang ayah yang bekerja di luar ya, berkeringat, seorang pegawai yang bekerja dengan jujur, seorang pedagang yang berbisnis misalnya berjualan dengan jujur amanah, mereka hakikinya sedang beribadah kepada Allah. Makna luas ibadah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ana rabbukum fa'budun, akulah Rabb kalian, fa'budun, maka beribadahlah kepada diriku. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Ini surat Al-Insan ketika ayat-ayat sebelumnya membicarakan tentang nikmat-nikmat surga. Kemudian Allah berfirman, inna hadza, sungguh nikmat-nikmat ini, kana lakum, untuk kalian itu, jazaan, balasan, wa kana sa'yukum mashkura, maka lelah letih kalian itu diterima hari ini. Ini karena ibadah seorang hamba, seorang abadi selamat, bahagia selama-lamanya di dalam surga. Summa inna nazarna, kemudian kita melihat fiha, di dalamnya, wa ta'ammalna tariqaha, kita merenungkan jalannya, maksudnya jalan ibadah, min mabadi'iha ila maqasidiha, dari permulaannya sampai akhirnya, allati hiya amaniyu salikiha,
yang dia itu adalah cita-cita dari orang-orang yang menempuhnya. Ternyata faidan hiya tariqun wa'run. Ibadah itu jalan yang kasar. Gak semudah kita mengucapkan hidup kita ini adalah untuk beribadah. Realitasnya sedikit orang yang benar-benar beribadah kepada Allah. Itu gak mudah. Wasabilun sa'bun. Ibadah itu adalah jalan yang berat, sulit. Ini kata Imam Al-Ghazali. Katsiratul aqabat. Banyak sekali hambatannya ibadah itu. Kata Imam Al-Ghazali. Ini kita sholat berjamaah saja, wah Masya Allah. Kita harus melawan nafsunya, siapkan fisiknya, segalanya, waktunya, tenaganya, pikirannya. Syadidul masyaqqat. Ibadah itu sangat sulit sekali. Ba'idatul masafat. Ibadah itu adalah perjalanan yang sangat jauh sekali. Azimatul afat. Ibadah itu adalah petaka-petaka yang besar. Maksudnya, ya nafsu kita itu tidak suka sama ibadah itu. Nafsu. Katsiratul awaiq wal mawani', dan ibadah itu banyak rintangan-rintangan dan penghalang-penghalangnya. Ya, teman-teman semua, kalau kita survei di satu tempat misalnya, di satu lingkungan, berapa orang yang dari satu kota Cimahi ini misalnya yang mengenal Al-Quran itu penting dalam kehidupannya? Mungkin semuanya, hampir 90% akan mengatakan penting untuk kehidupan. Tapi dari 90% itu siapa orang-orang yang dia menganggap penting Al-Quran, kemudian dia belajar dengan benar, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya? Kayaknya gak lebih dari 10%, 5%. Berat sekali untuk belajar itu. Kenapa? Karena jalan ilmu ibadah itu adalah jalan hidayah tertinggi. Setan tidak akan rela kalau manusia itu menempuh jalan hidayah yang tertinggi. Makanya teman-teman semua hari ini seberapa orang ya? 9. Kan itu. 10 dengan yang meninggal. Kan itu. Dari berapa pemuda yang menyempatkan waktunya buat belajar, itu gak mudah sekali. Saya barusan ke Pasar Atas. Di Pasar Atas ada acara Agustusan. Wah, ramai sekali anak-anak muda. Baru acara, gak tahu konser, gak tahu dangdutan atau apa. Itu ramai sekali. Tanpa diundang mereka datang. Yang gini diundang, udah digratiskan oleh Pak Haji. Susahnya minta ampun. Karena memang rintangannya sulit sekali. Ini kata Imam Al-Ghazali. Khafiyatul mahalik wal maqati'. Ini jalan-jalan yang membinasakan. Maqati itu dari kata qata'a, artinya pemotong. Yang memutus jalannya tersembunyi sekali. Ini sulit sekali ibadah itu. Orang sudah rajin ibadah pun belum beres. Makanya nanti di puncak, di akhir kitab itu Imam Al-Ghazali. Jadi orang yang sudah ahli ibadah pun itu belum beres itu ketika di dunianya. Kenapa? Tidak setiap orang yang sudah rajin ibadahnya kemudian dia itu beres ibadahnya. Makanya kata Imam Ghazali nanti di akhir itu penjelasan, di antara hal yang akan merusak ibadah seorang itu adalah 2. Ujub, riya. Dia merasa bangga diri. Dia awalnya berat, buat ibadah itu berat. Dia akhirnya mulai rutin mengaji, rutin sholat berjamaah, belajar ya, mungkin seperti kalian, belajar bahasa Arabnya, menghafal Qur'annya, membaca Al-Qur'annya. Dia akhirnya terus belajar, unggul. Ketika unggul, diuji lagi oleh Allah. Ketika ibadahnya sudah bagus, ilmunya sudah luhur, diuji hatinya, ujub, bangga diri, seolah kesolihannya datang dari dirinya. Padahal seorang solih pun, teman-teman semua hari ini datang ke masjid itu bukan karena kehendak kita, tapi Allah yang memberikan ilham ke dalam hati kita supaya senang duduk seperti ini. Itu Allah yang memberikan. Nah, orang yang ahli ibadah pun belum beres, nanti diuji lagi oleh Allah.
Ghaziratul a'da wal qata, ahli-ahli ibadah itu banyak sekali musuh-musuhnya, penentang-penentangnya. Al-qata, azizatul asya wal atba, bahkan musuh-musuh yang memusuhi ahli ibadah itu kelompoknya banyak, pengikutnya banyak. Ya lihatlah anak-anak muda yang biasanya satu waktu diadakan konser, wah yang datang itu bukan lagi ratusan, ribuan, puluhan ribu datang. Wa hakadha yajibu an takuna li annaha tariqul jannah. Dan seperti itulah, dan memang wajibnya jalan ibadah itu memang seperti itu. Karena ibadah itu jalannya menuju surga. Fayasiru hadza tasdiqan lima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini membenarkan tasdik apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata huffat bil makarih. Sungguh surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh kita. Wa innan nar, dan neraka itu huffat bisyahawat, dikelilingi oleh syahwat-syahwat. Itu neraka. Neraka diselimuti oleh syahwat. Orang kalau untuk naudzubillah berzina, berjudi, berbisnis dengan cara yang haram, itu mudah sekali. Syahwat itu senang terhadap hal itu. Syahwat itu senang dengan itu. Tapi dengan surga, orang buat belajar, sholat berjamaah, benar belajar menghafal Al-Quran, itu beratnya luar biasa. Dan memang seperti itu, makanya orang-orang yang dia bisa melewati rintangan-rintangan itu, kemuliaannya tinggi sekali nanti di hadapan Allah. Tentu tidak akan disamakan dengan orang-orang yang semata-mata di dunianya hanya sebatas dia beriman, beribadah, tok beres. Tentu berbeda sekali. Hadis ini sebenarnya kalau dalam riwayatnya itu panjang. Jadi Allah ketika menciptakan surga dan neraka memerintahkan kepada malaikat, lihat surga yang telah aku ciptakan dan neraka yang telah aku ciptakan. Malaikat pergi kemudian ke dalam surga. Ya Allah, tidak ada seorang hamba-Mu, andaikan mereka lihat surga itu, pasti mereka menginginkan masuk ke dalam surga itu. Kalau kita melihat secara langsung mata kita, ada satu negeri yang sangat indah sekali, yang jangankan kenikmatan yang lain, yang bangunannya saja, setiap orang itu kan diberikan istananya. Setiap istana itu, kata Nabi SAW, labinatun min fiddatin wala dhahab. Setiap bangunannya gak ada yang bangunan dari tembok seperti ini, semuanya terbuat dari emas, kata Nabi SAW. Kalau orang, kata malaikat, ya Allah, andaikan seorang hamba itu melihat surga, dia pasti ingin masuk ke surga itu. Malaikat ini datang ke neraka. Ketika itu kemudian sampai, ya Allah, tidak ada seorang hamba-Mu yang melihat betapa hebatnya siksa neraka, pasti dia akan benar-benar meninggalkannya dan benar-benar taat kepada dirimu. Nah, barulah kemudian Allah berfirman, malaikat, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Kelilingilah surga itu dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Hal-hal orang baca Quran ngantuk, sholat berjamaah malas, itu belajar berat, itu hal-hal yang tidak disukai karena pahalanya besar. Itu ujiannya. Dan neraka dikelilingi oleh syahwat-syahwat. Sebenarnya kita baca Quran 15 menit, 20 menit tuluh. Main HP masa jam anteng. Main saja betul kesajam deh, enggak kerasa. Huffatin jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Dan neraka itu dikelilingi oleh syahwat-syahwat. Atau dalam sabda yang lain, ini indah sekali ini. Hadis riwayat Ahmad. Ala wa innal jannata huznun bi rabwatin. Nabi SAW menyampaikan, ketahuilah sungguh surga itu jalan duka cita yang berbukit. Nah, ini kata Nabi.
Surga itu adalah jalan duka cita birabwatin yang berbukit. Lelah, capek ibadah itu. Sudah lelah, capek, menyedihkan lagi, tidak membahagiakan. Itu jalan surga. Ala wa innan nar, ketahuilah sungguh neraka itu sahlun bisahwatin. Jalan neraka itu jalan yang mudah di depan emperan rumah. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi, teman-teman semua, ini saya ingat nasihatnya dari Imam Ibnu Jauzi yang kata Syekh Tontowi, tidak ada satu nasihat yang paling berkesan yang pernah saya dapatkan seumur hidup saya kecuali nasihatnya dari Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Apa nasihatnya? Masyaqqatu ta'ah tadhhab wa yabqa thawabuha. Lelahnya, capeknya, sedihnya, beratnya beribadah kepada Allah jangan khawatir. Lelahnya hilang, lupa. Teman-teman semua setengah jam duduk belajar, beres isya adzan, lupa saja, capek setengah jam itu lupa, jangan khawatir. Lupa lelah letih itu. Wa yabqa thawabuha, tapi yang akan tetap pahalanya di hadapan Allah. 30 menit duduk di sini, pahalanya tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Wa inna ladzatal ma'asi. Ada orang di luar sana, mungkin teman-teman duduk setengah jam capek mendengarkan, membaca kitab. Ada di luar setengah jam nongkrong, mungkin naudzubillah bermaksiat kepada Allah. Nikmat sekali setengah jam itu. Lezat sekali orang bermaksiat selama setengah jam itu. Tapi inna ladzatal ma'asi, sama, kelezatan maksiat pun hilang. Mereka setengah jam dari setengah 7 sampai jam 7 tadi bermaksiat, beres bermaksiat hilang nikmatnya, gak akan terus. Wa yabqa iqabuha, tapi yang akan tetap siksanya dari Allah. Beda sedikit. Orang setengah jam bertaat kepada Allah lelah, tapi insyaallah balasan pahalanya di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Nah, ini tandai halaman ini ke depan. Insyaallah berarti kita baca satu halaman, dua halaman. Setengah jam itu cukup satu halaman, dua halaman. Pekan depan Maulana lah mulai ya. Nanti minta bantuan ke teman-temannya. Kalau misalnya sulit untuk memberi harokat, Ustaz ini harokatnya apa? Tanya langsung ke saya. Kan itu. Baik, hanya itu mungkin pada malam kali ini. Ini baru pengantar ya, belum beres nih, belum dijelasin gitu. Baru jelasin, baru pengantar. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.